Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa nasallallahu ta'ala ay yuhabbiba ilaina al-iman wa yuzayyinahu fi qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nar ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan juga tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pun memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa mulai malam ini sampai kemudian menjelang Ramadan, kita akan membahas pembahasan tentang Ramadan ataupun tentang puasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah pembahasan yang penting karena ini terkait dengan ibadah, yang mana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi tujuan kita dalam pembahasan kita ini. Kita berusaha agar ibadah kita di bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa, menjadi ibadah yang memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga telah kita maklumi bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Ya, Al-Furqan. Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di dalam ayat ini juga jelas menunjukkan bagaimana mulianya bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Ini diantara ayat yang menunjukkan
agungnya, mulianya bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Ramadan sebagaimana dimaklumi oleh kita semua adalah bulan yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunannya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Itu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh ampunan. Di bulan itu juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga itu dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Kemudian syaitan pun dibelenggu. Syaitan pun dibelenggu. Walaupun terkait dengan apa makna dari syaitan terbelenggu ini, ada beberapa makna yang disebutkan para ulama. Tapi intinya ini menunjukkan bagaimana besarnya keagungan bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka, kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ya sesuai dengan makna hakikinya, betul-betul syaitan itu dibelenggu. Ya, syaitan itu dibelenggu. Tetapi bukan artinya ketika dibelenggu tidak kemudian mereka bisa menggoda, tidak. Tetapi dengan terbelenggu tersebut mereka, para syaitan ya dari kalangan jin ini, melemah, tidak leluasa, tidak bebas untuk menggoda manusia sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dibelenggu itu adalah tokoh-tokohnya, yang pembesarnya dari kalangan syaitan, itu yang dibelenggu. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, intinya bahwasanya apapun maknanya, maka kita bisa melihat di bulan Ramadan amalan soleh itu banyak, kemaksiatan berkurang, karena memang pada saat itu syaitan itu dibelenggu. Ya. Kemudian memang juga terkadang masih muncul pertanyaan, ya katanya kalau dibelenggu kenapa kok masih ada maksiat? Ya syaitan itu kan bisa syaitan dari kalangan jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Ya, tidak dari kalangan jin, ya syaitan dari kalangan manusianya yang mengajak kepada maksiat. Kemudian juga yang mengajak kepada maksiat ya sesuatu yang ada di dalam diri hamba itu sendiri, yaitu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Tetapi memang bisa kita saksikan bahwasanya di bulan Ramadan ketaatan itu semakin banyak. Manusia pun alhamdulillah bersemangat melakukan amalan soleh. Ya, melakukan amalan soleh, dan kemaksiatan itu semakin sedikit.
terkait dengan bulan Ramadan ini, kita diwajibkan apa? Berpuasa. Diwajibkan berpuasa. Dan banyak sekali keutamaan dari puasa. Insyaallah nanti kita akan sebutkan. Tetapi dalam mukaddimah ini, di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa puasa, kalau dalam bahasa Arabnya as-siyam atau juga saum, puasa itu termasuk ibadah yang paling agung. Dia masuk deretan ibadah yang paling agung. Kenapa? Yang pertama dikarenakan puasa itu merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi seseorang itu mengaku dia berpuasa di hadapan orang lain, padahal dia tidak berpuasa. Ya, dia bisa saja makan, minum di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Maka puasa ini merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa itu termasuk ibadah yang paling agung karena di dalam ibadah puasa terkumpul 3 macam kesabaran. Terkumpul 3 macam kesabaran. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kesabaran disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 3. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. As-sabru an ma'asillah, bersabar dari maksiat. Dia bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia bersabar terhadap takdir Allah. Maka dalam ibadah puasa dia mengumpulkan 3 kesabaran ini. Dia bersabar taat kepada Allah. Dia bersabar untuk tidak melakukan maksiat, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah tetapkan bagi dirinya. Baik, adapun terkait dengan keutamaan puasa yang lainnya nanti kita akan sebutkan pada pembahasannya. Kemudian juga yang perlu kita ketahui bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan kewajiban puasa ini pun bertahap. Kewajiban puasa ini bertahap, di mana diwajibkan berpuasa, namun diberikan pilihan. Ketika diwajibkan puasa, tetap diberikan pilihan antara berpuasa dengan memberi makan, ya, orang miskin setiap hari. Namun puasa itu lebih utama. Jadi awalnya dulu demikian. Puasa itu tidak langsung seperti apa yang diwajibkan kepada kita sekarang. Pada awalnya demikian, diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh memilih tidak berpuasa tapi dia memberi makan orang miskin.
Baru nanti kemudian Allah wajibkan puasa bagi orang yang sehat, yang tidak sakit, kemudian juga pada orang yang mukim, yang tidak sedang dalam perjalanan. Adapun orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, diwajibkan apa? Qadha ketika dia tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, ketika hilang uzurnya, sembuh sakitnya, dia tidak lagi dalam perjalanan, maka ketika itu dia tidak berpuasa. Maka nanti ketika sudah sembuh, sudah hilang uzurnya, maka dia wajib mengqadha ya puasa yang dia tinggalkan. Jadi sekarang ini bukan lagi seperti awalnya dulu boleh memilih, karena ternyata masih ada yang salah paham. Kita pernah mendengar, saya tidak mau puasa, saya mau bayar fidyah saja. Badannya sehat, masih muda, tidak ada sakit. Salah. Ya. Salah. Kalau yang bayar fidyah itu orang sakit, tidak mampu puasa, dan penyakitnya tidak bisa sembuh dengan perhitungan medis. Atau kemudian orang tua renta, sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ya, kalau kita sekarang ini ya wajib berpuasa, bukan kemudian membayar fidyah. Begini terkait dengan kewajiban puasa Ramadan, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Itu puasa Ramadan. Baik. Kita masuk dulu ke definisi. Mungkin sudah pernah kita pelajari, sudah berulang. Terkait dengan definisi pengertian makna dari puasa. Secara bahasa, apa makna puasa? Siapa yang ingat? Puasa secara bahasa. Secara bahasa itu al-imsaku anis syai', menahan diri dari sesuatu. Itu puasa. Makanya kalau dari sisi bahasa, misalnya antum ngomong, saya puasa ngomong, ya betul. Ya, tidak ngomong-ngomong. Hari itu saya puasa ngomong. Dari sisi bahasa betul. Karena puasa itu dari sisi bahasa maknanya menahan diri dari sesuatu. Ya, saya puasa melihat. Hari itu nak menjamai. Nah, dari sisi bahasa betul, itu dari sisi bahasa. Cuman bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah puasa menurut istilah syar'i. Puasa dalam istilah syar'i. Para ulama menyebutkan makna dari puasa adalah al-imsaku anil aql wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syams. Jadi puasa secara istilah syar'i maknanya adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Karena memang yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, ada lagi. Misalnya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dan juga ada yang lainnya. Nah, dia menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa harus disertai niat. Ma'an niat, disertai dengan niat. Yang namanya ibadah innamal a'malu bin niat. Harus ada niat. Nanti kita akan juga jelaskan terkait dengan niat ini.
Kapan kemudian dia menahan makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa? Sejak terbit fajar shadiq. Kalau ringkasnya ya sejak masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari. Ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, ini definisi puasa. Paham insyaallah ya? Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jangan mendahului Ramadan, mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali seseorang yang memang sudah terbiasa puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Paham tidak? Jadi lihat, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa sebelum masuk Ramadan, baik itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, dengan tujuan dalam rangka kehati-hatian, ya, kehati-hatian, atau juga memang dia bertujuan meniatkan memang ya puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka dalam hadis ini jelas dilarang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali, tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya kata Nabi SAW, kecuali kalau memang orang itu sudah terbiasa puasa, memang menjadi kebiasaannya puasa. Ya, misalnya apa? Ya dia biasa puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, demikian. Nah, kalau memang orang itu adalah orang yang memang kebiasaannya puasa, maka ketika 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dia berpuasa menepati kebiasaannya, misalnya 1 hari sebelum Ramadan itu ya puasa Senin atau puasa pada hari Kamis, boleh, ya boleh. Atau tadi dia puasa Daud, ternyata puasa hari sebelum Ramadan ya menepati jadwal dia puasa Daud. Atau puasa masuk dalam rangkaian 3 hari, puasa setiap bulan. Maka kalau orang yang demikian tidak masalah, silahkan dia berpuasa. Yang tidak boleh tadi, dia tidak pernah puasa sunnah tadi, tahu-tahu kemudian 1 hari atau 2 hari tadi sebelum Ramadan dia mau berpuasa sunnah mutlak, ya, berpuasa sunnah mutlak, maka yang demikian dilarang, sebagaimana hadis Nabi SAW ini tadi, ya.
Kemudian juga yang dikecualikan kalau memang dia punya kewajiban puasa yang bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Misalnya apa? Dia punya nazar puasa, atau kemudian puasa kafaro, atau juga puasa qada Ramadan. Pada Allah ada uzur, ternyata sampai ke ujung bulan Ramadan masih ada utang puasa, ya, maka dia kerjakan walaupun 1 hari 2 hari sebelum Ramadan, ya, maka ini diperbolehkan. Paham tidak? Bentuknya yang dilarang tadi, tidak boleh puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Apalagi memang kalau tujuannya ihtiyatan, kehati-hatian, tidak boleh malah. Maka akan kita bahas. Misalnya ini tanggal 29 tadi kan, artinya ini kan melihat hilal. Apakah besok itu, apakah ini sudah masuk 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban? Hujan, tidak kelihatan kan hilal, tidak kelihatan. Akhirnya besok sudah saya mau puasa, ya, karena ragu. Jadi memang inilah 1 Ramadan, cuma oleh tertutup awan, oleh hujan tidak hilal. Jadi memang 1 Ramadan, aku nak puasa besok untuk kehati-hatian. Itu bukan amalan soleh, malah tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Baik, para ulama itu membahas tentang hikmah larangan tadi, larangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang sudah menjadi kebiasaannya puasa. Di antara mereka ada yang menyebutkan itu untuk membedakan, memisahkan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, sehingga tidak nyambung, tidak tercampur antara sunnah dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah untuk menyiapkan diri, ya, berpuasa di bulan Ramadan dengan semangat sebelumnya. Ya, kalau dia sudah banyak berpuasa tadi sebelum itu, akhirnya nanti mungkin membuat dia lemah, ya, kurang semangat dia menyambut bulan Ramadan. Baik, ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu membedakan ibadah yang wajib dengan yang sunnahnya, dan kemudian menyiapkan diri untuk menyambut, untuk beribadah di bulan Ramadan dengan semangat. Baik, paham ya, insyaallah. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asaa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, hari syak istilahnya, hari yang diragukan, hari syak, maka sungguh dia telah durhaka, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperjelas juga hadis yang sebelumnya, bahwasanya dilarang kita itu berpuasa di hari syak, hari ragu, ya, hari ragu, ya. Makanya disebutkan oleh ulama bahwasanya hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan haramnya berpuasa di hari syak, hari ragu tadi. Karena puasa di hari syak itu maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang dimaksudkan hari Syak, hari Ragu tadi adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang disebutkan tadi, hari ke-30 di bulan Sya'ban ketika terhalang untuk melihat hilal. Terhalang oleh awan, mendung, ya. Maka tidak boleh. Wah, ini ragu saya, bisa jadi ini sudah 1 Ramadan malam ini. Besok puasa, saya mau puasa besok. Ya kalau memang 1 Ramadan kan ya sudah benar berarti. Tapi kalau enggak, ya sudah, ya kan gitu. Makanya kita ini beribadah itu harus memiliki dasar, ada landasan dalilnya, tidak kemudian dengan perasaan. Ya kalau dengan perasaan kan ya bagus lah, sebagai bentuk kehati-hatian. Makanya kalau 1 Ramadan, berarti kalau memang untuk 1 Ramadan kan lalu tidak puasa gitu, berdosa gitu. Biasanya kan pikirannya begitu. Tapi kalau kita mengikuti dalil, ya syariat Islam itu tidak menyusahkan, tidak memberatkan. Makanya tadi ketika ini malam ke-30 Sya'ban kan lihat hilal. Apakah memang besok itu 30 masih? Ini malam ke-30 atau sudah 1 Ramadan? Ternyata seperti keadaan kita sekarang, hujan atau mendung sehingga hilal pun tidak bisa terlihat. Maka tidak boleh kita berpuasa dalam rangka hati-hati, jadi tidak boleh. Ya, hadisnya jelas. Bahkan juga apa kata Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata terhalang, tertutup bagi kalian hilal itu tadi tertutup, tidak nampak kan, hujan, mendung, sehingga hilalnya tidak nampak. Maka apa kata Nabi? Gampang, sempurnakan bilangan Sya'ban 30, selesai. Ya sudah, kalau tidak nampak, tidak perlu ragu-ragu lagi. Kata Nabi, genapkan Sya'ban 30, berarti besok sudah masih 30 Sya'ban. Malam ini masih 30 Sya'ban. Besok belum puasa Ramadan. Ya. Karena memang yang namanya asalnya itu adalah masih berada di bulan Sya'ban. Itu asalnya. Masih di bulan Sya'ban. Maka tidak boleh kemudian kita menetapkan malam itu adalah malam Ramadan kecuali dengan sesuatu yang yakin. Sesuatu yang yakin. Tidak ada kemudian yang membuat yakin tadi kan. Justru yang jelas dari sabda Nabi SAW, ya kalau sudah berusaha melihat hilal dan tertutup awan, mendung, ya atau yang lainnya sehingga hilalnya tidak terlihat, maka sudah genapkan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Paham ya? Nah, jadi tidak perlu ada masalah-masalah lagi ya terkait dengan masuknya bulan Ramadan. Kalau sudah dinyatakan, apalagi kalau kita kan tidak bisa lihat hilal sendiri. Ya, bangunan sudah penuh, ya. Kemudian mau lihat di mana? Dan alhamdulillah, ya kita punya pihak yang menang mengurusi hal tersebut. Ya sudah, ketika dinyatakan hilal sudah terlihat, puasa belum, sudah, ya. Baik, paham masalah ini ya? Baik tadi ya. Jadi tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang sudah memang menjadi kebiasaannya puasa. Ya. Sudah? Baik, itu yang terkait dengan sebelum Ramadan. Kemudian permasalahan berikutnya, tadi sudah pengertian puasa.
Sekarang masuk pembahasan berikutnya tentang rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Puasa itu memiliki dua rukun pokok. Kalau kita memahami pengertian puasa, paham tentang rukun puasa. Rukun yang pertama adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Rukun yang pertama, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi kalau dilanggar, ya makan waktu duha, ya batal puasanya. Atau di waktu siang sebelum terbenam matahari minum, atau berhubungan suami istri, maka ya batal puasanya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kita itu kalau beribadah didasari dalil tenang, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, ya, punya dasarnya. Kenapa begini? Ini dasarnya. Kenapa begini? Ini dasarnya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ya, bukan sekedar ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimus siyam ilal lail." Sini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih, ya, dari benang hitam yaitu fajar. Maksudnya benang putih, benang hitam itu, ya, benang putih itu putihnya siang, benang hitam itu ya gelapnya malam. Artinya memang jelas-jelas sudah terbit fajar. Ya, karena fajar itu kan ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya. Nampak seolah-olah apa? Sudah terbit fajar padahal bukan, belum terbit fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Jelas tadi Allah di sini sebutkan apa? Makan dan minumlah sampai waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya. Baik, ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, itu pun hal-hal yang membatalkan puasa tidak bisa nebak-nebak sendiri. Ya tidak. Kalau kita dulu kan apalagi masih kecil banyak kan, hal-hal yang aneh-aneh kan dianggap membatalkan puasa, padahal tidak membatalkan puasa. Ya. Sehingga kemudian hidung tuh kotor, kan nggak tahu. Karena diajari dulu tuh tidak boleh. Pokoknya tangan ini tidak boleh masuk ke lubang-lubang hidung, lubang telinga, batal. Ya, kuping, kan, bersihkan telinga, batal. Gigit sesuatu misalnya kan, ya, tuh langsung dihukumi batal kan. Misalnya antum dulu masih kecil galak main layangan kan, galak mutus ke gelasan atau senar dengan ini. Kalau bulan puasa agak takut dong, batal loh. Ya, itu kan sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu. Ya, baik, ini rukun yang pertama. Hampir isya belum? Hah? 10 menit lagi? Hah?
Masih lama ya? Baik, rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Niat. Niat. Di mana orang yang berpuasa itu dia niatkan perbuatan dia menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa, dia niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah, ya tidak jadi ibadah. Ya, ada orang kemudian dia hari ini tidak makan, tidak minum. Betul, bahkan dari malam tidak makan, tidak minum sampai malam berikutnya. Tapi tidak dia niatkan ibadah, tidak bernilai puasa, tidak dapat pahala. Ngapain? Merajuk tadi kan membala dengan laki. Akhirnya apa? Tak makan, tak minum, semalam-malam sagai-agai. Tak jadi pahala, tak dihitung puasa secara ya, secara ini ya, walaupun secara bahasa masuk kan. Nah, demikian harus ada niat. Harus ada niat. Niat ini tadi jangan kemudian dianggap sepele. Niat ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, niat itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya tidak? Jelas, misalnya sholat saja. Zuhur dengan asar itu sama, 4 rakaat, sama persis. Apa yang membedakannya? Ini sholat zuhur, ini sholat asar? Niat. Yang membedakannya niat. Sholat sunnah misalnya yang 2 rakaat banyak sholat. Ada yang sholat duha misalnya, ada sholat macam-macam yang lain. Apa yang membedakan? Niat. Jadi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Puasa kan sama persis, tapi dengan niat menjadi terbedakan antara puasa yang satu dengan puasa yang lain. Ini puasa Ramadan, ini puasa Senin, ini puasa Kamis, ini puasa Ayyamul Bid, ini puasa Arafah dan seterusnya. Apa yang membedakan? Niat. Kemudian juga dengan niat ini terbedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan. Yang sering kita contohkan, karena ini contoh yang paling mudah, mandi saja. Mandi kan apa yang membedakan antara mandi biasa kebiasaan dengan mandi junub, mandi wajib? Niat. Ya kan niat. Seseorang junub dia, misalnya melakukan hubungan suami istri, mandi berenang di Sungai Musi, berjam-jam berenang, bersabun, bergesek semuanya, bersih licin, tapi tidak niat, ya, tidak terangkat hadas besarnya. Nak sholat, tidak niat, mandi jadi, mandi lagi, tidak boleh. Allah Maha Tahu itu, ada apa? Allah Maha Tahu, Allah sayangnya hamba ini. Tidak baca ibadah model itu, ya. Kalau beda niat kan, niat. Tapi kalau niat, walaupun mungkin airnya sedikit, antum segayung 2 gayung meratakan ke badan seluruhnya cukup, ya. Maka itu jadi mandi yang ibadah mengangkat hadas besar. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah paham ya apa yang dibahas malam ini. Baik, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.